Kapan sampean bin mangan ya mangane aja kon jaluk maring manusia. Aja jaluk tumbal getih, aja jaluk tumbal manusia. Tapi golek tapangan sing sesuai sing alam sampean. Yang pengen sing wangi. Pengen Makan. Kita nggak bawa makan. Kamu mau makan apa? Pengen makan. Makan orang. Apa yang kamu makan? Darah. Kok pengen ngerti kayak kotok? Ora pangganggu sampean. Sampean lu yang ngerti. Tenimbang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman misteri kegelapan. Pada malam hari ini kita akan mengungkap sebuah misteri tumbal batu ronggeng, atau yang biasa disebut misteri batu ronggeng. Tepat di belakang saya ini adalah batu yang dulunya memiliki sebuah cerita mistis. Konon dulunya di sini terdapat sebuah sosok jin yang konon dulu meminta sebuah tumbal. Namun tumbal tersebut harus berupa penari ronggeng. Pada malam hari ini kita akan menguak apakah betul sampai terjadi penumbalan seorang ronggeng pada zaman dahulu. Teman-teman, kalau kita lihat di sini adalah jalan raya besar yang menghubungkan antara provinsi. Namun begitu kuat cerita mistis yang dialami di jalan ini. Banyak kecelakaan aneh terjadi, banyak kecelakaan tersebut menimbulkan korban, banyak anggota tubuh yang berceceran, banyak yang mengalami cacat total dan sampai sekarang masih hidup. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lakukan penelusuran pada malam hari ini bersama Ustadz Qasim. Namun sebelumnya, karena posisi ini di jalan raya, kita akan ke sebelah sana. Kita akan mencari lokasi yang strategis untuk dijadikan penelusuran. Teman-teman, sudah bersama kami Ustadz Qasim yang akan menemani kita pada penelusuran malam hari ini. Namun sebelumnya kita telah melakukan pindah tempat agar mencari tempat yang lebih strategis agar lebih aman untuk melakukan penelusuran pada malam hari ini. Untuk Ustadz Qasim silahkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada teman-teman sekalian, bahwa malam ini kita dari misteri kegelapan malam akan menguak sebuah mitos bahwa di situ ada yang namanya adalah batu ronggeng. Yang mana batu ronggeng itu penghuninya adalah jin. Jin itu ya sering juga mengganggu ketenangan masyarakat. Di samping itu juga pengguna jalan. Oleh karena itu ini sekedar hiburan. Sekali lagi, ini hanya sekedar hiburan, jangan percaya, karena nanti penelusuran kita adalah hanya melalui mediator, yang mana mediator itu adalah nanti ada yang kerasukan atau kemasukan dimasuki jin, tapi jangan dipercaya. Tolong, ini hanya hiburan, dan apabila salah nanti mohon maaf atau klarifikasi, barangkali ada yang salah tutur kata dan lain sebagainya. Nah, malam ini kita akan lebih jelasnya akan menggunakan satu mediator menguak masalah cerita daripada batu ronggeng itu. Oh, mediator silahkan ke sini. Oh ya, sebelumnya untuk agar hati kita bening, pikiran kita jernih, mari kita baca istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu laka bi ni'matika layya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sanatu. Silakan Mas mediator sini. Konsentrasi penuh. Duduk Mas. Assalamualaikum.
Duduk Mas, duduk. Assalamualaikum. 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 Dengan siapakah? Biarkan dulu, biarkan. Biar dia menari, karena dia adalah mungkin yang masukin adalah ronggeng. Ya. Ini adalah hanya cuplikan sekedar menari ronggeng. Ya udah. Mas. Mbak. Mbak nyai, mungkin nyai. Yang tepat adalah nyai. Nyai ronggeng. Dulu pada waktu Anda meninggal di situ ceritanya bagaimana? Nyai ronggeng, apakah nyai masih bertempat di situ ya? Di batu yang di atasnya adalah ada pohonnya. Oh iya. Mungkin iya. pakai bahasa Jawa ya? Oh nggih. Nyai ronggeng berarti nempaten nang kono, nang kayu. Oh. Apa masih ada hubungannya karo kecelakaan sing sering terjadi ning kene tikungan iki? Apa tinggal sampean apa itu? Oh. Apa sebabnya bisa nih kok sering terjadi kecelakaan ning kono terusan kana kidul tikungan? Alasanmu apa? Ora pada sopan. kenapa? Oh, ora sopan. Ora sopane piye, Primen? Bisane jare sampean ora sopan Nyai ronggeng. Wong atine ono sing pirang-pirang. Oh, atine pirang-pirang. Pirang-pirang Primen maksudnya? Sing imane kuat. Ana sing imane lemah. Oh, Ora ada iman. ngono kuwi. Udah, sabar. Nah, cukup. Kamu udah bisa. Ya udah, wis. Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa sing mancing? Sing mancing siapa maning? Kalian Hah? Kami cuma Siapa sing pengen mancing? Ah, kami tahu cerita. cuman kepengen ngerti ceritane kok sering terjadi kecelakaan, kepengen ngerti kayak tok ora pangganggu sampean Sampean luwih ngerti tenimbang aku. Ya, kita kan hanya meminta klarifikasi dari makhluk Anda, sejenis Anda. Sampean iku ben ngerti kabeh. ya. Terus Mas Azmi ditanya terus. Enggak, kita Dikuak cuma terus. betul enggak dulu itu penari ronggeng adalah salah satu korban tumbal di sini. Itu aja sih yang pengen kita tahu. Itu semua ulah anak buah kami. Tapi betul dia itu jadi tumbal. Betul. Banyak sekitar sini. Apa alasannya? Pengen makan. Makan. Kita nggak bawa makan. Kamu mau makan apa? Pengen makan. Makan orang. Apa yang kamu makan? Darah. Ya wis. Saya kira aja maning-maning sampean ganggu. Maring manusia sih lagi pada liwat sebab lagi makarya, ngasap, golet pangan, golet rezeki, nggo keluarga. Manusia ora pan ganggu maring sampean ya ora pan diganggu ting manusia. Tapi aku pengen mangan. Oh, kapan sampean pin mangan ya mangane aja kon jaluk maring manusia.
aja njaluk tumbal getih, aja njaluk tumbal manusia, tapi golek tapangan sing sesuai sing alam sampean. Yang pengen sing wangi. Oh, sing wangi apa? Pirang-pirang. Oh, ya berarti ya wangi kembang, minyak wangi. Oh, Kamu ingin minyak wangi? kamu minta minyak wangi ya? Mambu harum ya? Oh, berarti kepengen minyak wangi sing mambune Harun bin Ali. Oh iya, minyak wangi Harun bin Ali. Ana angger sekedar Harun bin Ali, ana minyake, tapi aja jaluk manusia. Wis ya, Kamu aja. lagi ditunggu ya sama teman-teman kamu. Itu banyak raja. Ah, Ini sih, di belakang sini siapa? kue mbur siapa kayak? Sini tikungan siapa kayak? Siapa kayak sini tikungan kayak? Siapa? Orang bisa nyebut na, wedi. Oh, wedi. Berarti kau atasan sampean. Ah, iya wis. Angger ke atasan sampean, ya ini takon maning. Sampean berarti penghuni kono ya. Ah, penghuni kono. Ning kono pira jumlahe? Hewanan. Oh. Tapi aman-aman bae ya. Orang ganggu ya. Ono sing Islam. Oh, nasi Islam ya. Yang paling Ya. kuat wujudnya kayak gimana? Wujudnya seperti apa paling kuat? Oh, wujudnya gede ya. Di belakang yang paling kuat ya. Oh, nggih. Jadi kirane wis cukup. Ya sampean metupan muter ya apa metokna. Ya. Terima kasih matur nuwun atas partisipasi sampean kanggo menguak misteri anane batu ronggeng sampean bersedia teka tak tokna. Siap itu ya. Mas. Bro. Ya, teman-teman, kita rasa sudah cukup informasi dari mediasi tadi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Qasim atas hasil dari mediasi tadi. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz sebetulnya dia jin itu berkata benar atau bagaimana Pak Ustadz dari pengakuan dia tadi? Oh ya, yang namanya jin kadang benar, Ya. juga sering keliru. Oke. Artinya dia berusaha untuk mengecoh hati kita. Oke. Hati kita umat Islam terutama, karena seberapa benar jin itu pasti keburukan bagi manusia. Jangan 100% percaya dengan ocehan jin, karena kita umat Islam yang harus punya dasar yaitu iman. Oke. Kita percaya boleh, Oke. tapi jangan 100%. Paling tidak berapa persen, apa 5% kita percaya. Memang ada makhluk yang nama jin, malaikat dan sebagainya itu percaya. Kita wajib percaya, tapi percaya 100% dengan jin yang mengoceh tadi. Oke. Kita jangan terlalu mempercayainya. Oke. Tadi juga sempat dikatakan bahwa Nyai Ronggeng itu atau tumbal Nyai Ronggeng itu benar terjadi dan beliau adalah salah satu korban tumbal. Menurut Pak Ustadz nih, bukan menurut jin tadi. Menurut Iya. Pak Ustadz, apa betul hal itu terjadi? Ya memang terjadi. Memang menurut konon ceritanya di sini terjadi kayak itu. Makanya karena batu itu adalah di dalamnya ada makhluk halus yang Oke. dinamakan jin. Jadi jin itu minta tumbal. Kalau zaman sekarang itu adalah artis penyanyi idola. Kalau zaman dulu adalah zaman jadul, zaman Iya. dulu sekali itu namanya artisnya namanya Ronggeng. Ronggeng, Iya. oke. Berarti tiap manggung dia di mana ada kegiatan di situ dipanggil lah Ronggeng. Nah, Ronggeng itu setelah itu karena di situ ada makhluk halus yang kepengin darah dia, Iya. minta korban sehingga Ronggeng lah
artis tadilah yang menjadi korban. Oke. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Oke. tapi jangan percaya ini hanya kira-kira. Oke. Untuk yang menumbalkan siapa juga mungkin tidak pantas ya untuk disebutkan. Iya, iya. Oke. Kalau gitu berarti pertanyaan saya Pak Ustadz, si jin kan sudah permintaannya sudah terpenuhi nih. Iya. Apakah dia masih meminta lagi? Untuk jin sekali minta dikasih, nanti juga akan minta lagi. Terus Oke. minta lagi dan seterusnya dan seterusnya. Akan minta terus-terusan gitu. Makanya apabila ada seseorang yang kerasukan jin dan dia mengoceh, mengigo, minta sesuatu dan dikasih. Oh iya, sering itu terjadi Pak Ustadz, minta rokok, minta kembang, minta apa gitu, Iya, kopi gitu. iya, kalau dituruti, Iya. kalau kita manusia selalu menuruti, maka kita manusia seakan-akan menjadi perbudak dia. Iya, betul. Berarti kita sudah dikerjain manusia dikerjain oleh jin. Karena setiap permintaan dikasih. Oke. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Iya. Lalu solusi yang tepat kalau penonton di rumah ini ada keluarga atau saudaranya yang mengalami kerasukan dan ternyata dia meminta ini itu, apa solusinya Pak Ustadz? Untuk solusinya, permintaan itu kita jangan turuti. Oke. Biarkan aja. Nanti lama-lama kalau sudah capek, dia juga akan sadar sendiri. Oh begitu Iya. ternyata ya. Iya. Oke, kebanyakan dari yang saya lihat nih Pak Ustadz, yang saya lihat itu mereka diturutin. Oh minta ini dikasih, Iya. minta ini dikasih. Iya. Akhirnya jadi sering. Iya, gitu, Pak iya. Di Ustadz. samping itu juga kita bacakan doa. Oke, Iya. Bacaan ayat kursi kayak bacaan apa, nanti dia akan sendiri akan keluar. oke. Iya. Oke, itu salah satu tips ya teman-teman untuk menghadapi kerasukan atau untuk saudara kalian yang ada di rumah. Nah, untuk kembali ke topik tadi Pak Ustadz. Di sini juga menurut cerita warga banyak sekali yang meminta kita untuk menguak misteri di sini. Karena di sini sering terjadi kecelakaan yang memakan korban dan sering juga bukan hanya memakan korban tapi yang cacat juga banyak Pak Ustadz. Apa tanggapan Pak Ustadz? Ya, yang pertama adalah itu memang satu, saya sudah sering katakan itu satu ada campur tangan manusia juga 50-50. Oke. Manusia juga terlalu pede sehingga Iya. dengan kepedeannya mencelakakannya. Takabur ya Pak Ya, Ustadz? yang kedua memang ada ikut campur antara makhluk halus. Oke. Yang tadi memang semua kecelakaan itu kalau karena kita umat Islam itu sudah takdir. Oke. Tapi kalau kita hubungkan semuanya ada perantaraannya. Begitu. Oke. Untuk lokasi terkuat itu sebetulnya di jalan raya sebelah mana Pak Ustadz? Untuk yang terkuat itu di sini. Di sini ya? Ya di sini. Di sini yang itu terkuat. dulunya adalah sebuah pangkalan ojek dulunya ya. Iya, Sekarang bukan. Di sana juga ada sebuah tikungan Pak Ustadz. Kira-kira menurut Pak Ustadz sendiri bagaimana? Ya di Jadi sana jalan ini kita untuk penonton kita syuting di antara dihimpit oleh dua tikungan. Itu informasinya. Untuk tikungan sendiri di sana bagaimana Pak Ustadz? untuk tikungan di sana memang secara faktor alami juga. Oke, Karena secara terlalu tikungan selalu menukik iya. sehingga kalau orang yang tidak hati-hati maka dari sini akan tancap gas terus. Oke. Ternyata di sana tikungannya terlalu tajam Oke. sehingga itu terjadi kecelakaan. Oke. Kalau yang di sini ini sederhana. Jalannya sederhana. Iya, sederhana. Tapi juga sering terjadi korban karena ada ikut campur juga. Oke. Itu kira-kira. Begitu kira-kira ya. Iya. Untuk lokasi sekitarnya sendiri Pak Ustadz, lokasi di sekitar kita adalah pohon bambu yang sangat lebat, di depan juga bambu, di seberang sana juga bambu. Apakah bambu-bambu ini memiliki penghuni Pak Ustadz? Ya ada penghuni, tapi di sekitar sini aman-aman saja. Oh berarti kekuatannya tidak sebesar tidak mereka sebenarnya ya? di situ. Ya, Oke. untuk sekitar sini aman-aman saja, aman. Oke. Iya. Kira-kira Pak Ustadz, apakah mereka akan mengganggu lagi sampai seterusnya meminta tumbal? Tergantung kebutuhan dia. Oke. Tergantung kebutuhan dia. Kalau dia lagi butuh, pasti minta. Oke. Minta jatah. Tapi minta jatahnya kepada manusia, bukan kepada sama makhluk halus. Gitu. Oke. Iya. Oke. Untuk karakter tumbalnya kan dulu sudah diceritakan Pak Ustadz tadi ada sebuah artis terkenal, sosok terkenal. Mungkin itu salah satu trik jin agar keberadaan mereka diketahui. Kalau sekarang
mungkin semua orang bisa jadi tumbal begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, iya, kira-kira begitu. Oke. Mungkin ada pesan Pak Ustadz? Pesan. Ada cerita lain dari Pak Ustadz sendiri? Oke. Untuk pesannya, yang pertama, kita umat Islam hati kita harus jernih, pikiran kita harus bening. Artinya hati kita selalu diisi dengan zikir atau baca sholawat, baca istighfar dan lain sebagainya, agar pikiran kita tidak kosong, hati kita penuh dengan ingat kepada Allah. Sebab kalau hati kita selalu ingat kepada Allah, maka insya Allah kalau memang takdirnya tidak akan jatuh di sini, tidak. Gitu. Yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah, menunjukkan bahwa kita iman kepada Allah. Yang kedua, kita lewat di mana saja, baik itu jalan kaki atau naik motor atau naik mobil atau pakai sepeda, kita yang pertama adalah selalu hati-hati itu. Oke Pak Ustadz, sebentar, saya di sini melihat tadi ya, ini kan sudah malam, jam malam ya Pak Ustadz ya. Ternyata yang lewat di sini itu adalah orang jauh, warga mungkin anak-anak muda nih Pak Ustadz yang lagi merajalela istilahnya. Ada pesan nggak untuk pemuda-pemuda tersesat ini? Ya untuk pemuda-pemuda, baik itu masih remaja atau pemuda atau yang biasanya kan melek malam tuh Pak Ustadz, pulang malam begadang, pasti lewat sini kan mereka. Yang penting adalah kita hati-hati, manusia harus hati-hati, manusia harus kuat, jangan sampai dikalahkan oleh sebangsa dedemit makhluk halus jin gitu. Oke, baik. Cukup menarik informasinya Pak Ustadz. Ini ada komentar Pak Ustadz, katanya hati-hati kalau kita bermain dengan gaib, katanya begitu. Ada komentar begitu. Tanggapan Pak Ustadz bagaimana? Ya, yang namanya hati-hati itu kita harus tetap hati-hati, waspada itu harus. Harus, karena kita bermainnya dengan makhluk halus, kita juga harus tetap hati-hati. Waspada, kita tetap waspada, ingat selalu kepada Allah. Kita jangan dikalahkan sama mereka makhluk halus, begitu. Oke, berarti inti pesannya adalah berhati-hati boleh, dikalahkan jangan. Begitu kira-kira Pak Ustadz ya. Ada pesan lagi Pak Ustadz? Udah cukup. Sudah cukup. Teman-teman, untuk menutup penelusuran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita tutup menggunakan sholawat. Karena apa teman-teman? Efek setelah kita membuat konten itu tidak hanya terjadi di sini. Kita pulang pun masih ada yang mengikuti. Banyak kejadian aneh pokoknya setelah kita membuat konten horor ini. Untuk Ustadz Aris Muhammad dipersilahkan. Mari teman-teman sekalian, untuk menetralisir suasana pada malam hari ini, mari kita baca sholawat sebagaimana biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya teman-teman, misteri kegelapan malam itulah penelusuran kita pada malam hari ini. Barangkali ada komentar atau saran, silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.